Meski tak hadiri HUT ke-81 RI di Istana, Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri memimpin upacara kemerdekaan di halaman Masjid At-Taufik Sekolah Partai. Ya, dalam pidatonya, Megawati menyoroti keberadaan BPJS Kesehatan yang dinilainya mulai dikutak-atik pihak tertentu. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri mengenakan pakaian merah memimpin upacara HUT ke-81 RI di halaman Masjid At-Taufik Sekolah Partai Lenteng Agung pada Senin pagi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Megawati ingin merayakan momen peringatan kemerdekaan bersama para kader dan pengurus partai. Dalam pidatonya, Megawati menceritakan bahwa pembentukan BPJS semasa pemerintahannya didasari empati yang mendalam ketika melihat warga miskin kesulitan mengakses layanan medis di rumah sakit. Megawati pun meminta Kemenkes dan Kemenkeu menambah alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai dikutik-kutik sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang. Nah sekarang itu, tolong dengarkan ya, Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada. Dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak. Saya nggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya. Apa? Sedih melihat rakyat itu menjual ini, menjual itu. Saya pernah melihat seorang ibu nangis di rumah sakit. Saya lihat, ada apa bu, kok anaknya sakit? Bapaknya belum kembali. Loh kenapa? Cari duit bu, ini sudah mesti diberi duit. Kalau tidak bisa masuk. Coba bayangkan, dari situ saya bisa belajar. Harus ada yang namanya pemerintah itu juga memberikan bakti kepada rakyatnya bagi kesehatan dan pendidikan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membawa identitas dan nilai budaya Indonesia lewat busana yang dikenakan dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI. Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan. Inilah busana yang dikenakan Presiden Prabowo dalam memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden menggunakan kain songket dan ronce bunga melati putih di lehernya. Tiba di mimbar upacara. Presiden Prabowo Subianto mengenakan busana Melayu bernuansa biru tua. Busana yang terdiri atasan berkerah tegak, celana senada dengan peci hitam. Presiden juga dikalungkan ronce bunga melati putih di lehernya, serta kain sampin atau songket bernuansa marun kecoklatan dengan aksen keemasan. Kain yang digunakan Presiden sangat dekat dengan tradisi songket Melayu Sumatera, khususnya Palembang. Laksanakan. Jika Presiden Prabowo mengenakan busana Melayu, busana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pakaian adat Rote dari Nusa Tenggara Timur. Dipadu dengan topi Tiilangga, topi berbahan daun lontar kering yang merupakan simbol keperkasaan, kehormatan, serta jiwa kepemimpinan. Wapres juga mengenakan kain lava di bahu berhiaskan motif huapeni dengan garis tegak merah marun yang mendominasi corak kain sebagai simbol keberanian, semangat hidup, serta penghargaan kepada leluhur. Sementara sang istri Selviananda menggunakan pakaian adat Ta'a Dayak Kenyah dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jokowi menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana. Sementara Megawati dan SBY tidak hadir pada upacara peringatan kemerdekaan di Istana.
Seperti sebelumnya, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana selalu mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Namun pada peringatan tahun ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi satu-satunya presiden terdahulu yang hadir mengenakan pakaian adat Bali. Sementara itu, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri tidak hadir karena memimpin upacara peringatan kemerdekaan RI di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tidak menghadiri upacara di istana karena sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendiang keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terlihat diwakili oleh istrinya Sinta Nuriyah Wahid. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala hadir bersama istrinya Mufidah Yusuf Kala. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden ke-13 juga hadir. Keluarga proklamator Wakil Presiden pertama RI Muhammad Hatta diwakili oleh putrinya Mutia Hatta yang juga mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Kehadiran Presiden, Wakil Presiden terdahulu serta keluarga yang terwakili turut melengkapi peringatan kemerdekaan yang digelar di istana. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Momen menarik terjadi pada perayaan HUT ke-81 di Istana Merdeka, Jakarta. Yakni saat Presiden Prabowo Subianto diapit oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya pemirsa, momen ini terjadi selepas upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Usai memimpin upacara, Presiden Prabowo duduk di kursinya tepat di antara Wapres Gibran dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ketiganya terlihat berbincang dan sesekali tertawa bersama sambil menyaksikan atraksi jet tempur. Selanjutnya akan melintas formasi pesawat tempur DVTI Golden Eagle dengan call sign kode. Kita berdegup kencang. Yang paling meriah untuk Indonesia. Seluruh rangkaian demonstrasi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengucapkan permohonan maaf karena belum bisa ikut serta dan hadir di istana dalam merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ya pemirsa, SBY saat ini berada di Rochester, Amerika Serikat menjalani pemeriksaan kesehatan. Saya secara pribadi meminta maaf tidak bisa ikut merayakan di tanah air, tidak juga bisa menghadiri pidato kenegaraan Presiden Prabowo, sekaligus juga dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan di Istana Merdeka. Sebagaimana yang saya lakukan tahun-tahun kemarin. Karena saat ini, bulan Agustus ini saya berada di Rochester, Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan. Dan saya akan selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di Mayo Clinics pada akhir Agustus ini. Insya Allah bulan September saya sudah kembali ke tanah air. Dan tim dokter kepresidenan yang merawat kesehatan saya menganjurkan di samping pemeriksaan di dalam negeri juga dilaksanakan di Mayo Clinics. Karena saya pernah menjalani operasi pengangkatan prostat pada tahun 2021 yang lalu dan setiap tahun dilakukan pemeriksaan. Juga mengikuti pidato kenegaraan Presiden Prabowo, teman-teman di tanah air menyampaikan kepada saya substansi dari pidato beliau. Saya menilai bahwa berbicara tahun 2027 dan sekaligus menandai berlakunya APBN untuk tahun 2027, saya melihat bahwa arah blueprint dan agenda pembangunan yang akan dijalankan pemerintah di tahun depan menurut saya makin baik, makin jelas dan memberikan harapan baru bagi kita semuanya. Saya tahu bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita masih cukup kuat, baik faktor domestik maupun faktor internasional, tetapi apa yang digagas dan direncanakan oleh pemerintah menurut saya tepat
karena isu-isu itu memang menjadi harapan rakyat Indonesia, memastikan bahwa ekonomi tetap tumbuh, kemudian pengangguran dan kemiskinan berkurang, pelayanan kesehatan dan pendidikan makin meningkat, infrastruktur dan sebagainya. Pemirsa, upacara HUT Kemerdekaan RI di Kulon Progo menjadi perbincangan di media sosial. Pasalnya menghadirkan pejabat daerah, upacara tak menyertakan tenda khusus. Beginilah suasana upacara kemerdekaan RI di Kulon Progo, di mana semua peserta dan petugas upacara tak diberi perbedaan. Salah satu yang disoroti adalah tak adanya tenda khusus yang biasanya digunakan untuk pejabat. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, semua pejabat di daerah Kulon Progo ikut upacara tanpa ada perlakuan berbeda atau istimewa. Dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa, pada pagi hari ini kita di Kabupaten Kulon Progo dengan tema Satu Jiwa Satu Rasa. Dan kita pastikan semua pejabat di Kabupaten Kulon Progo akan mengikuti upacara dengan sama tanpa ada perbedaan apapun. Pasca kericuhan di Aceh, Kapolri memastikan kondisi Aceh aman dan kondusif. Ya, senada pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat juga memastikan tidak akan ada penambahan pengamanan di wilayah Aceh. Usai terjadinya kericuhan pada acara Hari Damai Aceh di Banda Aceh, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kondisi di Aceh sudah sepenuhnya terkendali. Kapolri juga menyebut aparat kepolisian telah melaksanakan sejumlah langkah sehingga kericuhan dapat sepenuhnya diredam. Beberapa kegiatan yang tentunya muncul di beberapa waktu terakhir di beberapa wilayah. Seluruh jajaran tentunya sudah melaksanakan langkah-langkah dan saat ini situasinya seluruhnya sudah terkendali. Senada Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak juga menegaskan kondisi di Aceh sudah aman. Maruli juga menyebut karena kondisi sudah kondusif, maka tidak akan ada penambahan pengamanan dari TNI. Biasa itu, kita sudah siapkan untuk mengatasi itu, semua sudah berjalan. Semua bertanggung jawab secara hukum. Ya, nggak ada masalah kan, mereka anak-anak muda saja, nggak terlalu ini kok. Ya, kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum. Oh nggak perlu. Ya. Baik, ya. Nggak perlu katanya, saya udah tanya. Sampai tadi pagi saya cek, Pangdam tidak perlu, ya tetap dukung tugas kepolisian untuk bisa mengamankan wilayah. Sabtu siang 15 Agustus 2026, peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Masjid Baitur Rahman Aceh dinodai kericuhan. Sekelompok massa tiba-tiba berusaha menurunkan bendera merah putih. Mereka lalu menggantinya dengan bendera bergambar bulan dan bintang. Aparat TNI dan Polri segera menghalau aksi massa, namun bentrokan tidak dapat dihindarkan. Kini merah putih telah kembali berkibar di bumi Serambi Mekah. Masyarakat pun diimbau tetap menjaga kerukunan demi tercapainya perdamaian. Tim Liputan Ainus melaporkan. Suasana hikmat mewarnai peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo menggelar upacara bendera bersama warga negara Indonesia di Jepang. Upacara digelar di halaman Sekolah Indonesia Tokyo pada Senin pagi waktu setempat. Duta Besar di RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, bertindak sebagai inspektur upacara. Pengibaran bendera merah putih dilakukan Paskibra KBRI Tokyo yang terdiri dari para pelajar Sekolah Indonesia Tokyo. Upacara turut dihadiri WNI di Jepang serta otoritas Jepang dan diisi dengan silaturahmi serta pemberian penghargaan. Peringatan HUT RI ini menjadi momen memperkuat kebersamaan dan semangat nasionalisme WNI di Jepang. Semangat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya terasa di Indonesia namun juga di sejumlah negara.
Diaspora Indonesia di Hamburg, Jerman juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain mengikuti upacara bendera, mereka menggelar perayaan dengan berbagai pertunjukan dan perlombaan khas kemerdekaan. Tak ketinggalan bazar dan pesta kuliner khas Indonesia. Kemeriahan juga terlihat saat diaspora Indonesia di Moskow, Rusia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Mengenakan baju wastra Nusantara, warga menggelar aneka lomba khas kemerdekaan Indonesia dan bermain permainan tradisional.